Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita bertemu kembali di dalam materi perkuliahan promosi kesehatan, di mana pada tema pagi hari ini adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan promosi kesehatan kita memiliki berbagai macam strategi ya. Ada bina suasana, kemudian ada lintas program, kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah pemberdayaan masyarakat tentunya di bidang kesehatan. Nah, kenapa kita harus memberdayakan masyarakat? Tujuannya adalah masyarakat merupakan sasaran utama. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit yang ada saat ini tidak hanya penyakit yang sifatnya individual ya, tetapi penyakit yang bisa dialami oleh kelompok bahkan masyarakat secara umum. Nah, di dalam konteks ini penyakit di masyarakat itu tidak hanya penyakit menular ya, communicable disease saja, tetapi penyakit-penyakit degeneratif yang non-communicable disease atau penyakit tidak menular atau PTM pun ya, itu bisa menjadi penyakit di masyarakat meskipun tadi tidak menular ya. Tetapi karena perubahan gaya hidup kemudian lingkungan ya, menyebabkan beberapa masyarakat yang ada ya, tentunya individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu mengalami permasalahan yang sama. Sebagai contoh, ya, mungkin di suatu dusun atau di suatu RT, ya, di sana kasus hipertensi mungkin menjadi penyakit yang salah satu penyakit yang paling tinggi. Selain hipertensi, mungkin ada juga penyakit yang lain seperti diabetes, ya. Kemudian masalah kesehatan yang lainnya ya, gagal ginjal, gagal jantung, ya, ini bisa saja dialami oleh masyarakat ya, lebih dari satu orang di situ. Sehingga yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah memberdayakan masyarakat supaya terlibat di dalam program ya. Karena apa? Karena tadi ya, kumpulan dari beberapa orang yang mengalami masalah kesehatan yang sama, maka ini bisa dikatakan sebagai kelompok ya, kelompok khusus ya. Misalkan tadi kelompok masyarakat dengan diabetes, kelompok masyarakat dengan hipertensi. Nah, karena kesamaannya tadi, tentunya kita tidak perlu membuang tenaga dengan memberikan program satu persatu kepada orang-orang tersebut tentunya ya. Tetapi bisa dikelompokkan, kemudian bersama-sama diberikan suatu intervensi yang sama ya, supaya apa? Supaya bisa tersampaikan secara lebih mudah dan ada daya dukung satu dengan yang lainnya karena kesamaan permasalahan tadi. Ya, selain itu juga dilibatkanlah masyarakat yang sehat untuk terlibat di dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesehatan tersebut. Kemudian latar belakang yang kedua adalah masyarakat juga sebagai sasaran primer, ya, supaya apa? Mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ya. Jadi masyarakat menjadi sasaran primer karena mereka yang mengalami
permasalahan ya, sehingga intervensi yang diberikan adalah kepada mereka secara langsung supaya mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Kemudian kemandirian masyarakat di bidang kesehatan merupakan perwujudan tanggung jawab mereka. Jadi dengan memahami bahwa pemberdayaan ini ya, penting untuk masyarakat, salah satunya adalah supaya muncul kemandirian. Ya. Kemandirian di sini diartikan bahwa masyarakat yang memiliki permasalahan, mereka secara proaktif, ya, secara inisiatif mereka melakukan suatu upaya, ya, baik upaya pencegahan maupun upaya penanganan ya terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekitar mereka sendiri. Nah, ini sebagai perwujudan tanggung jawab mereka. Nah, apa pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu? Ya, yaitu suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pengertian dari pemberdayaan adalah proses menumbuhkan kesadaran, ya. Sadar, mau, dan mampu. Ya. Sadar di sini bisa dikatakan sebagai tahu, ya, pengetahuan, kemudian ada kemauan, dan juga ada kemampuan. Ya, jadi tiga hal ini di dalam konteks pemberdayaan, ya. Kesadaran atau pengetahuan, kemampuan, dan kemauan dan kemampuan, ya. Nah, di dalam hal apa tiga ini, ya, yaitu dalam mengenali, mengatasi, memelihara, dan melindungi kesejahteraan mereka sendiri. Ya. Jadi kalau tadi konteksnya sakit, berarti mereka tahu, mau, dan mampu apa mengatasi ya, penyakitnya, ya. Kemudian meningkatkan kesehatannya, derajat kesehatan mereka sendiri. Nah, dari definisi tersebut kemudian tentunya ada tujuan pemberdayaan. Yang pertama adalah tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Jadi tumbuh sadar, tahu, dan paham. Ya, di sini tadi konteksnya adalah kognitif ya. Jadi menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman terkait dengan kesehatan ya, baik individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi ketika suatu kelompok masyarakat ada masalah kesehatan, maka yang dilakukan pertama kali adalah menumbuhkan kesadaran terkait dengan penyakit tersebut. Ya, baik pengetahuan terkait definisi, tanda gejala, penyebab, kemudian prognosa ke depannya seperti apa, ya, termasuk nanti upaya yang bisa dilakukan, baik secara mandiri oleh mereka maupun oleh tenaga kesehatan. Nah, ini yang pertama. Jadi, merubah secara kognitifnya, baik kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian tujuannya kedua adalah merubah timbulnya ya kemauan atau kehendak ya, kemauan atau kehendak dalam hal ini tentang kesehatan tentunya ya. Jadi adanya kemauan dan kehendak untuk apa? Untuk memperbaiki permasalahan kesehatan yang sedang mereka hadapi. Ya, itu kalau sudah aktual ya tadi ya.
Kalau belum aktual adanya risiko misalkan, maka ada kemauan dan kehendak untuk merubah risiko menjadi hal yang positif, ya. Jadi menghilangkan risiko sehingga kesehatannya akan tetap terjaga, ya. Tetapi di dalam konteks tadi sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, maka di sini timbul kemauan dan kehendak untuk apa? Untuk mengendalikan, ya. Karena hipertensi, diabetes itu kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan 100%. Adanya adalah terkontrol, ya. Kondisi kesehatan yang terkontrol. Jadi gula itu kalau sudah tinggi pada penderita diabetes, maka dia bisa dikontrol pada batas normal. Ketika tidak dikontrol, makan tidak diatur, olahraga nggak ada, maka risiko naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi tadi, ya, di atas 200 kan sampai 300, maka itu akan sangat mudah. Begitu juga hipertensi, ya. Orang sudah mengendalikan makan, ternyata tiba-tiba ada stresor dan tidak bisa mengendalikan stresor, maka tensinya akan naik lagi, ya. Nah, sehingga apa? Kita harus menumbuhkan kemauan atau kehendak dari masyarakat supaya mereka bisa mengendalikan, ya, hal-hal yang berdampak terhadap kesehatan tadi, ya. Karena kalau kita menyusun suatu program nih, ya, tetapi masyarakat tidak mau, ya, maka ya nggak akan berdampak, ya. Misalkan kita mau merubah perilaku terkait dengan gula darah pada orang diabetes, mereka ogah-ogahan tidak mau, ya. Maka apapun yang kita promosikan, baik secara pengetahuan, kemudian kita membuat program cek gula darah secara rutin, kita sosialisasi pola makan, tapi kalau tidak ada kemauan untuk berubah, ya, maka tidak akan berdampak baik terhadap kesehatan masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan atau timbulnya kemampuan. Tahu saja, mau atau berkehendak, tetapi tidak punya kemampuan, yang ketiga, maka juga tidak akan mudah untuk berubah, ya. Maka tujuan dari pemberdayaan yang ketiga adalah menumbuhkan atau menimbulkan kemampuan dari masyarakat. Kemampuan apa? Ya kemampuan di dalam menangani dan mengendalikan masalah kesehatan, termasuk di dalamnya adalah mengakses layanan kesehatan, ya. Nah, di dalam konteks ini misalkan kita ambil contoh pada penderita gula darah gitu, ya, diabetes. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh masyarakat? Satu, kemampuan mengonsumsi obat dengan tepat, ya. Baik dosisnya, waktunya, ya. Kemudian siapa yang harus mengonsumsi itu harus tepat, ya, sehingga ketika mereka menerapkan ini, maka dianggap mereka memiliki kemampuan, keterampilan, ya. Ini salah satunya. Kemudian keterampilan lain atau kemampuan lain terkait pengelolaan gula darah adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi diri sendiri, ya, seperti gejala. Gejala orang diabetes itu seperti apa? Misalkan 3 poliuri, polidipsi, polifagi. Ya, ini yang secara umum ketika gula darah sedang tinggi, ya. Ini kalau tidak pakai penunjang laborat, misalkan seperti itu, tentunya tidak begitu valid, ya. Dalam artian kalau memang dia sudah menderita, ya itu sudah menjadi kebiasaan, ya, yang mungkin kalau dibedakan dengan orang normal bisa, tetapi kalau dia sudah melekat diabetes, maka itu sudah menjadi
satu kesatuan pada dirinya. Maka ini kadang menjadi bias ya, yang biasanya kencing berapa kali dalam satu malam ya, mungkin sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kalau dulu masih normal, mungkin dalam satu malam tidur misalkan ya, kita anggaplah ya, dari maghrib sampai bangun tidur mungkin hanya satu kali, tapi ketika menderita diabetes mungkin 3-4 kali gitu ya. Nah, karena sudah kebiasaan 3-4 kali, kalau kita ingin menjadikan indikator bahwa oh gula darah saya sedang tinggi ini normal, ya, itu mungkin akan sulit ya. Jadi biasanya poliuri seperti itu umumnya mendeteksi di awal ya, dari orang belum diabetes mengarah ke diabetes, itu tanda-tandanya. Nah, tentunya kita bekali pengetahuan itu di masyarakat supaya masyarakat bisa mewaspadai ya orang-orang dengan gejala yang ada, supaya apa? Tidak terlambat untuk cek laborat ya, begitu. Sedangkan keterampilan yang lain mungkin terkait dengan konsumsi, pola makan ya, menghitung kalori ya, kemudian juga olahraga dan lain-lain. Nah, masyarakat mampu mandiri ya tadi ya. Mampu mengenali masalah yang pertama itu. Jadi tahu tentang penyakit, tahu tentang nutrisinya atau makanan, kemudian sanitasinya, dan pengetahuan tentang bahaya dari tindakannya. Kalau di sini contohkan merokok ya, misalkan kalau orang dengan diabetes tadi ya berarti dia tahu tentang bahaya kelebihan konsumsi gula ya, atau makanan yang tinggi kalori. Jadi diabetes itu tidak hanya gula ya, tapi makanan yang tinggi kalori pun itu juga dapat meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Jadi yang pertama ini mengenali masalah-masalahnya. Jadi tahu tentang penyakitnya, kemudian nutrisi, sanitasi, dan bahaya dari suatu hal yang merupakan penyebab permasalahan. Bisa merokok tadi, atau tadi mengonsumsi makanan yang tinggi kalori. Kemudian mampu mengatasi masalah secara mandiri. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat kita memampukan setelah pengetahuannya yang ditingkatkan adalah mengatasi. Mengatasi ini tentunya mereka membutuhkan keterampilan tadi ya. Mungkin kita akan mengajarkan di masyarakat yang kalau kelompoknya hipertensi, maka kita ajarkan cara mendeteksi hipertensi dengan tensi digital misalkan ya. Kemudian tentang tanda gejalanya ya. Kemudian tentang bagaimana konsumsi obatnya. Nah, ini mampu mengatasi masalah ya. Jadi mereka punya pengetahuan untuk mengatasi masalah secara mandiri. Dan tentunya tetap ada kontrol ke layanan kesehatan di sini ya. Tidak berarti mereka kelompok masyarakat tadi yang sudah dibekali kemampuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri, kemudian tidak mengakses layanan kesehatan, itu juga tidak dibenarkan. Ya, orang yang diabetes, orang yang hipertensi di masyarakat sudah diberikan program-program, tetap nanti ada layanan kesehatan, baik lewat posyandu, ya, posbindu, ya, pos pembinaan terpadu ya kalau untuk penderita PTM ya. Ya, seperti itu, atau kunjungan ke puskesmas atau FKTP, fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama ya. Itu akan mendapatkan layanan terkait dengan permasalahan kesehatan mereka. Jadi dijadwalkan secara rutin ya untuk mengetahui apakah hipertensinya terkontrol atau tidak ya, sehingga definisi
secara mandiri di sini tidak berarti mereka berlepas diri dengan pemberi layanan kesehatan. Kemudian mampu meningkatkan kesehatan baik individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi selain pada orang yang sakit ya, supaya meningkat derajat kesehatannya dengan sembuh atau terkontrol ya. Kalau penyakit PTM ya, berarti dia terkontrol gitu. Karena orang diabetes, hipertensi itu tidak bisa sembuh 100% ya. Dia bisa berpotensi aktual kembali ketika sistem kontrolnya tidak terpenuhi gitu. Kemudian mampu memelihara dan melindungi diri baik individu, kelompok ya, ataupun kelompok dari masyarakat ya, dari ancaman-ancaman kesehatan. Jadi setelah tadi mengenali masalah kemudian mampu mengatasi secara mandiri dan meningkatkan kesehatan, juga melindungi dari ancaman. Ya, jadi pada level ini mereka melakukan proteksi. Proteksi melalui promosi kesehatan, jadi screening di awal, ya, kemudian pencegahan melalui imunisasi. Kalau permasalahannya berkaitan dengan lingkungan, berarti dia sanitasi lingkungannya diperbaiki. Nah, ini bagian dari makna kemampuan ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kognitifnya, pengetahuan ya. Kemudian yang kedua adalah kemauan atau kehendaknya, yang ketiga adalah kemampuan. Nah, kemampuan di sini ada 4 macam ini. Kemudian selanjutnya adalah prinsip ya, prinsip di dalam pemberdayaan. Prinsip yang pertama adalah menumbuh kembangkan potensi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan di dalam melakukan promosi kesehatan harus melihat potensi yang ada di masyarakat apa. Potensi. Nah, potensi di sini dimaknai sebagai hal apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang memiliki daya dukung terhadap program yang akan kita kembangkan. Ya, misalkan tadi kita ingin mengatasi masalah diabetes di dalam masyarakat. Potensi di masyarakat apa? Ya, misalkan di situ terdapat organisasi PKK, ya, ibu-ibu PKK, atau sudah ada kader kesehatan, ya, sudah ada kader kesehatan. Nah, ini berarti kita harus menumbuh kembangkan potensi ini. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan kemampuan dari kader-kader tadi atau organisasi PKK, diberikan kemampuan supaya bisa menjalankan program terkait dengan penanganan diabetes di masyarakat. Ini menumbuhkan potensi ya. Bisa juga kita memberdayakan Karang Taruna, pemuda gitu ya, dan lain-lainnya. Di luar itu, selain potensi dari organisasi, juga ada potensi-potensi yang lain. Misalkan di masyarakat ya, itu mereka memproduksi ya, alternatif dari makanan yang rendah kalori, misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai makanan unggulan, Nah, misalkan sumber karbohidrat rendah yang lebih rendah ya, kalorinya adalah beras merah. Kalau misalkan di masyarakat itu ada pertanian beras merah, itu bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan di masyarakat.
Kemudian prinsip yang kedua adalah mengembangkan gotong royong. Karena kita bicara promosi kesehatan di masyarakat, maka tentunya yang terlibat tidak hanya satu dua ya, tetapi banyak dari masyarakat. Sehingga prinsip gotong royong saling tolong menolong antara satu dengan yang lain ini harus dikembangkan. Sehingga menumbuhkan bahwa program yang akan kita kembangkan di masyarakat itu merupakan milik mereka. Ketika mereka terlibat, pada dasarnya mereka sedang bergotong royong, menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian menggali kontribusi, ya. Jadi masyarakat ikut berperan baik secara material, mungkin pembiayaan, pendanaan, mungkin kontribusinya secara tenaga, pemikiran, tempat, ya, ataupun bentuk-bentuk kontribusi yang lain, ya. Tentunya ketika tadi mereka merasa memiliki program atau kegiatan ini, maka mereka akan berkontribusi. Kemudian menjalin kemitraan, ya, kemitraan dengan eh, masyarakat, lembaga atau organisasi di masyarakat, termasuk wira swasta yang ada di wilayah tersebut, ya, terkait dengan sponsorship, ya, ataupun dana sosial, ya, itu bisa dilibatkan. Kalau memang ada LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu juga bisa dilibatkan, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang memang memiliki concern terhadap kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah desentralisasi, bahwa dalam melaksanakan suatu program pemberdayaan itu tidak sifatnya tidak hanya yang sistem tersentral, tetapi desentralisasi artinya wilayah atau masyarakat itu memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan suatu program tanpa campur tangan dari pusat, ya, ataupun dikendalikan oleh yang lebih tinggi. Jadi mereka punya kewenangan, kesempatan untuk membuat suatu kegiatan untuk mereka sendiri, ya, dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Nah, kemudian peran kita sebagai tenaga kesehatan apa di dalam pemberdayaan ini? Ya. Yang pertama adalah memfasilitasi terhadap kegiatan atau program. Ya, jadi kita fasilitator. Fasilitator gimana? Kan masyarakat tadi di awal tentunya kan belum tentu memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan atau keterampilan di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian kita menggali pada mereka, ya. Kemudian kita menggali program-program yang dari kita maupun dari mereka. Ya. Tentunya program tidak hanya dari kita, tetapi juga ada yang dari masyarakat sendiri. Nah, ketika program ini mau dijalankan, maka harus didampingi, ya, dilakukan pendampingan, baik pendampingan di dalam pelaksanaan kita sebagai narasumber misalkan, kemudian kita sebagai pendamping saja, mereka yang melaksanakan sendiri, misalkan gotong royong, ya, gotong royong kerja bakti, ya, membersihkan lingkungan dalam hal sanitasi supaya lebih bagus, lebih bersih. Tentu kita tidak harus terlibat, wah kita ikut gotong royong, kita ikut membersihkan. Ya tidak harus 100% seperti itu, ya. Bisa saja kita yang memantau. Nah, ini merupakan bentuk fasilitasi atau fasilitator di dalam kegiatan atau program, gitu ya. Jadi selalu melakukan supervisi, ya, pemantauan. Kemudian yang kedua itu memotivasi untuk bekerja sama dan bergotong royong. Ya, karena kita sebagai inisiator
program pemberdayaan yang ada di masyarakat, maka kita harus punya kemampuan meyakinkan orang lain. Ini adalah salah satu kemampuan di dalam memotivasi. Ya, harus percaya diri, kemudian bisa meyakinkan masyarakat bahwa program yang akan dilakukan ini benar-benar memiliki manfaat untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi kepada masyarakat. Ya, tadi dengan 4 kemampuan tadi ya, mampu secara pengetahuan, kemudian bisa menyelesaikan masalah secara mandiri, dan seterusnya. Nah, ciri pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, bagaimana bentuk pengembangan potensi tadi ya? Kita bisa melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu apa? Yaitu individu atau person yang di masyarakat didengarkan, diakui pendapatnya, bisa menggerakkan masyarakat. Ini adalah tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini tidak harus berkorelasi atau selalu pejabatnya, ya, misalkan ketua RT, ketua RW, lurah, itu tidak harus seperti itu. Tokoh masyarakat itu bisa jadi di tokoh masyarakat itu mungkin orang yang tokoh agama, gitu ya. Kemudian di situ orang yang berpendidikan tinggi, ya, atau mungkin orang yang paling kaya, ya, yang memang memiliki nilai di depan masyarakat sehingga ketika tokoh tersebut berpendapat itu didengarkan dan bahkan bisa menggerakkan masyarakat. Maka ini kita dekati di dalam program pemberdayaan masyarakat supaya apa? Supaya mereka bisa proaktif, ya, proaktif memberdayakan masyarakat secara benar, ya. Jadi ketika kita memegang tokoh masyarakat, maka kita tidak perlu secara langsung mendatangi masyarakat satu persatu, ya. Kita edukasi ke tokohnya, atau misalkan di situ tokoh agama, ya. Nah, ketika tokoh agama ini sudah pro dengan program kita, sudah paham maksud, tujuan, dan manfaatnya, maka yang akan menyampaikan kepada masyarakat adalah tokoh masyarakat tersebut, ya. Kemudian organisasi masyarakat tadi ada Karang Taruna, PKK, ya, atau bentuk organisasi yang lain. Kemudian pendanaan, ya, baik dari iuran maupun bentuk-bentuk sumber dana lainnya, bisa dana dari pemerintah mungkin ya, program dana desa ya, salah satunya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian material ya, material yang ada di masyarakat, mungkin tempat, mungkin fasilitas yang ada di masyarakat, pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bentuk-bentuk pengembangan potensi. Ya. Kemudian indikator hasil. Ya. Hasil dari pemberdayaan itu bisa dilihat dari apa saja, gitu ya. Yang pertama adalah dari input. Ya. Input di sini SDM. SDM-nya apakah tersedia atau tidak. Ya, kita mau pemberdayaan ternyata SDM-nya nggak ada yang paham, ya nggak akan jalan, gitu ya. Kita mau pemberdayaan mengembangkan Posbindu atau Posyandu, ya. Tetapi SDM yang akan mengelola nggak ada, kader nggak ada, Karang Taruna nggak ada, ya. Kemudian masyarakat nggak ada yang bersedia dilatih, ya nggak akan jalan, gitu ya. Maka memastikan SDM baik dari sisi kita sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan pendidikan kesehatan, ya, tetapi juga dari sisi SDM dari masyarakat tersebut. Kemudian besarannya dana, ya.
dana yang akan digunakan dan material atau bahan-bahan. Ada atau tidak? Kalau ada berarti secara input terpenuhi. Nah, kalau sudah ada SDM-nya, ada dana, ada materialnya, maka indikator yang kedua adalah proses, yaitu jumlah program yang dilakukan. Ada berapa? Seberapa sering dan jenisnya apa? Ya. Kemudian jumlah kader atau tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dan pertemuan-pertemuan dalam pengambilan pengetahuan. Ya. Itu secara proses, kemudian secara outputnya, dampak langsung dari program saat itu, ya, itu ya jumlah jenis upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau KBM, ya, ada berapa kegiatannya. Kemudian jumlah anggota masyarakat yang telah meningkat perilaku kesehatannya, kemudian jumlah anggota keluarga yang meningkat penghasilan keluarganya dan meningkatkan fasilitas-fasilitas umum. Yang terakhir adalah outcome-nya. Outcome adalah dampak jangka panjang dari program yang sudah dilakukan. Ya. Misalkan tadi output-nya adalah kegiatannya bentuknya adalah pemeriksaan kesehatan, tentunya tidak mungkin orang langsung sembuh, ya. Di situ pasti diketahui jenis penyakit dan jumlah penyakit, kemudian diberikan obat, ya, dikendalikan. Nah, output secara langsung tentunya kalau sifatnya layanan kesehatan, mereka mendapatkan layanan kesehatan dan mendapatkan obat. Sedangkan outcome-nya tentunya ada jumlah yang terkontrol ya, terkendali baik diabetes maupun hipertensinya. Ya, maka ini menjadi outcome, yaitu menurunnya angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, tergantung ya di sini output outcome tergantung permasalahan kesehatan yang akan dilakukan pemberdayaan masyarakatnya. Ya, baik, demikian tadi untuk penjelasan mata kuliah pada pertemuan kali ini, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.